Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh Muhammad Nur Rahmatullah, NPI 115-2030, guna memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2020 sampai 2021 mata kuliah pengantar sosiologi Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya yang diampu oleh dosen Herlina Kusumaningrum. Pengertian umum mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Menurut para ahli, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompok yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dilihat dari arah pergerakannya. Terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan lagi menjadi social sinking dan social climbing, sedangkan mobilitas horizontal dibedakan menjadi mobilitas sosial antar wilayah atau geografis dan mobilitas antar generasi. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal mempunyai dua bentuk yang utama. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas, dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Social climbing memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Yang kedua, terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Adapun penyebab social climbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan peningkatan prestasi kerja. Yang kedua, menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak psikis bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Social sinking dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, turunnya kedudukan seseorang ke kedudukan yang lebih rendah. Kedua, tidak dihargainya lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Penyebab social sinking adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhalangan tetap atau sementara. Yang kedua, memasuki masa pensiun. Yang ketiga, berbuat kesalahan fatal yang menyebabkan diturunkan atau dipecat dari jabatannya. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Ciri utama mobilitas horizontal adalah tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Contoh, Pak Amir, seorang warga negara Amerika Serikat, mengganti kewarganegaraannya dengan kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, mobilitas sosial Pak Amir disebut dengan mobilitas sosial horizontal.
karena gerak sosial yang dilakukan Pak Amir tidak merubah status sosialnya. Mobilitas sosial horizontal dibedakan dua bentuk. Yang pertama, mobilitas sosial antar wilayah atau geografis. Gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Cara untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik atau turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Contoh, Pak Parjo adalah seorang tukang becak. Ia hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar, tetapi ia berhasil mendidik anaknya menjadi seorang pengacara. Contoh ini menunjukkan telah terjadi mobilitas vertikal antar generasi. Mobilitas antar generasi dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas intragenerasi dan mobilitas intergenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Contoh, Pak Darjo awalnya adalah seorang buruh, namun karena ketekunannya dalam bekerja dan mungkin juga keberuntungan, ia kemudian memiliki unit usaha sendiri yang akhirnya semakin besar. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Mobilitas intergenerasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas intergenerasi naik. Yang kedua, mobilitas intergenerasi turun. Contoh, kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat, dan anaknya sebagai kepala desa. Integrasi turun. Hubungan struktur sosial dan mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial dalam sistem stratifikasi sosial terbuka. Masyarakat yang memilih sistem stratifikasi sosial terbuka memberi kesempatan pada para anggotanya untuk melakukan mobilitas sosial vertikal yang terjadi dapat berupa social climbing ataupun sinking. Yang kedua, mobilitas sosial dalam sistem stratifikasi sosial yang tertutup. Pada masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial tertutup, kemungkinan terjadinya mobilitas sosial vertikal sangat kecil. Hal ini terjadi karena masyarakatnya lebih mengutamakan nilai-nilai tradisional. Contohnya, masyarakat suku Baduy dalam mereka lebih memilih menjaga nilai-nilai tradisional dan menolak adanya perubahan.